Iya. Nara, silakan masuk. Iya kak. Silakan duduk Nara. Iya kak. Terima kasih ya kak. Iya, buat nyaman dulu ya duduknya. Iya kak. Oke, sebelum kakak mulai, tadi Nara sebelum kesini itu ada matkul apa? Tadi ada matkul statistika sih kak. Berapa SKS? Cuma 2 kebetulan. Pusing dong kalau statistika ini. Iya, pusing banget. Jadi hari ini nih kan kita mau konseling. Nara kan yang kemarin abis konfirmasi ke kakak katanya mau konseling. Nah sebelumnya Nara udah pernah konseling belum sih? Belum kak, ini pertama kalinya Nara berkonseling. Oh berarti ini baru perdana ya buat Nara ya. Oke, kakak ngerti. Nah, sebelum kita masuk nih ke sesi konselingnya, kakak mau ngejelasin dulu nih apa itu konseling. Sebelumnya Nara tahu gak sih konseling itu apa? Secara rincinya sih Nara belum tahu kak. Cuman setahu Nara tuh konseling buat sesi curhat gitu kak. Karena kan Nara sekarang lagi ada problem. Iya, benar, Nara nggak salah. Tapi kakak jelasin lebih detailnya lagi ya sedikit. Jadi konseling itu proses di mana 2 orang ini kayak Nara sebagai konselingnya pada hari ini dan kakak di sini sebagai konselornya. Nah, tugas kakak di sini itu tuh bukan untuk menghakimi Nara, tapi tugas kakak di sini tuh untuk membantu Nara untuk bisa nyari solusi dari permasalahan Nara nanti. Gitu Nara. Udah paham Nara? Oh, udah paham kak. Oke. Dan ada beberapa yang mau kakak jelasin lagi, yaitu ada asas-asas konseling. Dan yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu asas yang dimana Nara datang konseling pada hari ini tuh atas kesukarelaan Nara sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi Nara datang konseling pada hari ini tuh kemauan Nara sendiri kan? Iya kak, kemauan Nara sendiri. Iya. Nah, yang selanjutnya itu ada asas keterbukaan Nara, di mana di sini Nara diharapkan untuk cerita sejujur-jujurnya supaya nanti kakak bisa bantu Nara untuk mencari solusinya ya Nara. Jadi nanti Nara diusahain cerita yang jujur ya Nara. Iya kak. Nah, terus yang terakhir ini yang paling penting itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini dimana cerita yang Nara ceritain nanti pada sesi konseling ini akan kakak simpan, gak akan kakak ceritain ke orang lain, jadi aman. Dan kakak gak akan cerita-cerita ke orang lain tanpa persetujuan Nara sendiri. Jadi diusahain Nara bisa cerita sejujurnya dan tanpa ngerasa bahwa nanti tuh cerita Nara bakal disebarin ke orang lain gitu Nara. Oh, jadi gitu ya kak. Iya Nara Nara. bisa lebih lega deh buat cerita ke kakak. Iya Nara. Sebelum kita mulai sesi konselingnya, gimana nih keadaan Nara, perasaan Nara pada hari ini sebelum datang ke sini? Agak deg-degan sih kak, karena kan ini baru pertama kalinya Nara cerita kayak gini. Iya Nara, wajar kok Nara. Namanya juga masih pertama kali ngikutin sesi konseling. Tapi Nara tenang aja, Nara di sini tuh bisa cerita dengan nyaman, nggak merasa terbebani gitu Nara. Iya kak, makasih ya kak. Ya sama-sama. Oke, kita masuk ya Nara ke sesi konselingnya. Nah Nara, tadi kan Nara bilang waktu mau kesini tuh kan ngerasa deg-degan awalnya. Nah
boleh kakak tahu sebenarnya apa sih yang lagi Nara rasain akhir-akhir ini? Apa yang eh, Nara alami belakangan ini sampai Nara akhirnya mau untuk konseling datang hari ini? Jadi gini kak, akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak kurang percaya diri gitu kak. Apalagi kalau ada saat Nara tuh ngomong di depan umum kak, kayak diskusi kelompok, terus ada presentasi, terus apalagi kalau debat-debat gitu kayak uh, nguraiin pendapat, itu Nara kurang percaya diri banget sih kak buat hal itu. Jadi waktu Nara mau presentasi, apalagi presentasi terus lagi diskusi itu tuh Nara tuh pengen ngungkapin pendapat Nara, tapi Nara ngerasa kok nggak bisa gitu ngungkapinnya ya, kayak omongannya tuh udah ada di dalam pikiran, cuma Nara nggak bisa buat ngungkapinnya secara langsung gitu Nara. Iya kak, bener banget, kayak ada yang nahan gitu kak. Terus aku mikir, kok orang lain bisa ya ngomong di depan umum, sedangkan Nara itu nggak bisa. Kayak ada yang nahan gitu di pikiran Nara. Jadi Nara itu sering nyalain diri sendiri karena merasa nggak bisa gitu ngungkapin apa yang mau Nara ungkapin gitu ya Nara. Iya kak. Oke, kalau kakak boleh tanya nih, apa sih yang Nara rasain yang pertama kali muncul ketika Nara bilang kalau aku tuh nggak bisa, itu tuh karena apa? Takut sih kak, takut salah, takut dibilang bodoh, dan yang paling sering muncul tuh rasa takut kalau Nara tuh nggak bakal dengar sama orang lain. Jadi Nara itu takut gak didengar ya. Nah sekarang kakak nanya, kalau perasaan takut itu nggak didengar, takut nggak didengar itu muncul, kira-kira apa yang Nara rasain deh? Ada rasa gimana ya kak, kayak sesek gitu di dada, kayak berat banget kak. Jadi Nara ini ngerasa sesek banget ya di dada karena ngerasa takut itu tadi. Nah kalau kakak boleh tanya nih Nara, Nara ini udah ngerasain hal kayak gini tuh udah dari kapan, baru akhir-akhir ini atau emang udah lama Nara? Kayaknya udah lama deh kak, aku ngerasa tuh dari kecil aku punya perasaan kayak gini, punya rasa takut kayak gini. Kayaknya udah dari rumah juga deh kak kayak gini. Oh jadi tuh Nara ngerasain ini tuh udah dari waktu di rumah ya. Boleh Nara jelasin lagi lebih detailnya lagi gimana? Jadi gini kak, bapak aku tuh orangnya keras banget. Dari kecil tuh aku disiplinin banget, bahkan saudara-saudaraku juga kayak gitu. Terus kalau aku pengen ngomong nih sesuatu atau cerita sesuatu ke papaku, atau bahkan tuh mau ngasih pendapat ke papaku tuh sering dipotong kak. Kayak kadang tuh dibilang, kamu tuh tahu apa, kamu tuh cuma anak kecil, kata papaku kayak gitu. Terus aku diem aja, aku nggak berani ngomong apa-apa lagi. Lama-lama aku jadi apa ya kak, jadi anak yang nggak berani ngungkapin pendapat aku. Jadi aku capek sendiri kak. Nara, tadi kakak notice waktu Nara cerita tentang papa Nara di rumah gimana, terus memperlakukan Nara sama saudara Nara gimana. Nah Nara juga tadi ceritanya tuh sambil
nunduk, terus abis itu suara Nara tuh jadi pelan gitu. Terus kakak mulainya juga setelah Nara ceritain tentang papa Nara tadi, apa sih yang Nara rasain secara fisik gitu setelah Nara cerita tentang papa Nara tadi. Iya kak, jadi waktu tadi aku nyeritain tentang papa aku kak, bahwa aku tuh ngerasanya jadi berat banget. Terus yang kayak Nara tadi bilang kak, jadi sesek banget rasanya begitu. Jadi tadi waktu Nara ceritain tentang papa Nara ngerasa bahwa Nara itu berat banget gitu ya Nara. Terus dada Nara ngerasa sesek banget gitu Nara. Oke, nggak apa-apa Nara nggak perlu langsung ngilangin perasaan Nara yang ngerasa dadanya sesek atau bahwa Nara ngerasa berat, itu nggak perlu dihilangin, pelan-pelan aja Nara, nggak harus hilang pada saat ini juga. Oke Nara, nggak apa-apa. Kakak mau nanya, kalau rasa sesak di dada Nara nih bisa diungkapin atau bisa keluar, itu kira-kira dia bakal ngomong apa Nara? Mungkin kak rasa sesek aku tadi tuh bakal bilang kayak gini, aku tuh udah capek mendem semuanya sendirian. Aku juga tuh pengen buat ngungkapin apa yang aku rasain selama ini, apa yang aku pendam selama ini. Aku juga tuh berhak kak buat didengar, nggak kayak gini terus. Baik Nara, jadi kayaknya perasaan Nara itu tuh udah lama ya Nara pendem, sampai akhirnya tuh dia bisa bilang kalau aku nih capek gitu. Kakak kasih apresiasi, makasih juga Nara udah mau ngungkapin perasaan Nara yang selama ini Nara pendem, yang Nara gak mau bilang ke siapapun. Nara, dari cerita yang Nara ceritain tadi tentang papa Nara yang suka motong pembicaraan kalau Nara lagi ngomong, habis itu sampai akhirnya tuh Nara lebih milih diem nih, nggak berani mengungkapkan apa yang mau Nara ungkapin. Kakak nih nangkep kayak tuh ada banyak hal nih yang sebenarnya tuh pengen Nara sampein ke papa Nara. Bener nggak Nara? Iya kak, kayak banyak banget sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi kak? Kalau ngomong langsung ke papa, nggak mungkin papa ngerti. Terus aku juga nggak berani buat ngungkapin itu semua karena itu tadi Nara takut banget sama papa Nara. Iya Nara, kakak paham apa yang Nara rasain sekarang. Nara juga nggak harus ngungkapin sekarang ke papa Nara. Yang penting Nara udah berani cerita sekarang sama kakak gitu Nara. Nah sekarang kalau Nara bersedia, kakak ada satu cara nih untuk ngebantu Nara. Seakan-akan Nara ini tuh bisa ngomong langsung sama papa, tapi nggak ada papa di sini. Jadi cara itu tuh nanti namanya kursi kosong Nara, dimana ada 2 kursi. Satu kursi itu nanti untuk Nara, di depan Nara itu nanti ada kursi kosong, dan itu untuk papa Nara. Bayangkan itu papa Nara gitu. Jadi nanti Nara bicara sesuai diri Nara, gimana waktu ngomong sama papa, dan sebaliknya nanti Nara bisa berperan sebagai papa Nara, gimana papa Nara bicara waktu di rumah, dan gimana respon papa Nara gitu Nara. Nara bersedia? Bersedia kak. Kalau Nara bersedia untuk mengikuti cara ini, kakak tunjukin sekarang ya Nara. Nara mau kan? Mau kak. Sekarang kan di sini ada 2 kursi Nara. Sekarang Nara boleh duduk di sini. Iya. Nah di sini kan ada 2 kursi.
Nara di sini duduk sebagai diri Nara sendiri, berperan sebagai diri Nara sendiri, dan di depan Nara ini kursi kosong ini Nara boleh bayangkan papa ini duduk di sini di depan Nara. Nara bayangin waktu lagi ngomong sama papa, apa yang mau Nara ungkapin boleh diungkapin sekarang. Itu ya Nara. Pa, aku nggak ngerti kenapa papa itu selalu ngerasa aku ini kayak nggak penting di hidup papa. Waktu aku mau cerita, papa selalu sibuk atau langsung ganti topik, Pa. Terus waktu aku mau ngasih pendapat nih buat papa selalu bilang kalau aku itu belum ngerti apa-apa. Padahal aku itu cuma pengen dengerin, Pak, pengen ngerti. Cuma itu aja. Emang segitu susahnya ya buat papa buat ngertiin aku, buat dengerin aku, walaupun itu sekali aja. Terusin aja, keluarin semua yang ingin kamu omongin sama papa kamu. Aku tuh sering ngerasa apapun yang aku bilang nggak ada artinya, nggak didengar sama papa. Terus kayak aku tuh nggak cukup penting buat didengerin, dan itu tuh bener-bener nyakitin hati aku banget, Pak. Bahkan sampai sekarang tuh rasanya masih kebawa, masih sakit banget, Pak. Oke Nara, sekarang Nara bertukar peran ya. Sekarang Nara duduk di tempat Nara sebagai papa Nara, dan Nara berperan gimana papa Nara itu bicara sama Nara waktu di rumah. Bisa Nara? Boleh sekarang berpindah, nanti berperan sebagai papa Nara ya. Bisa, Kak? Di sini ya, Kak? Iya. Sekarang Nara berperan sebagai papa Nara ya. Ngomongnya disesuaikan kayak papa Nara gimana di rumah. Kamu nih kenapa sih, Nara? Papa tuh udah kerja keras tiap harinya buat kamu, buat ngehidupin kamu, buat sekolah kamu, buat makan kamu, buat kamu tuh bisa hidup layak kayak sekarang, hidup enak kayak sekarang. Papa tuh bukan nggak punya waktu buat kamu, karena tuh hal-hal kayak gitu tuh cuma hal kecil doang. Kenapa sih kamu harus kayak gini? Bukan berarti papa nggak mikirin kamu. Oke Nara, sekarang Nara balik lagi ke kursi Nara dan berperan sebagai Nara lagi. Bisa Nara? Bisa, Kak? Apa enggak? Aku tahu papa itu kerja keras banget buat aku. Aku tahu juga itu semua tuh buat aku. Tapi yang papa anggap hal kecil itu sebenarnya tuh benar-benar berarti buat aku. Benar-benar itu tuh yang aku mau, Pak. Didengar itu tuh bukan sesuatu yang mewah buat Nara, tapi itu yang aku butuhin dari papa. Dan jujur, Pak, aku tuh ngerasa selama ini aku nggak pernah dapetin itu semua dari papa. Aku tuh nggak butuh barang mewah, Pak. Aku cuma butuh hal kecil itu dari papa. Oke Nara, tadi kan Nara sempat bilang aku nih pengen didengar. Coba sekarang nadanya lebih tegas lagi bilang gitu ke papa. Tapi tegasnya tuh bukan berarti tegas yang ngelawan ya, tapi kayak nada tegas di diri Nara. Bisa Nara? Aku coba ya, Kak. Iya, pelan-pelan aja. Aku cuma mau didengar, Pak. Gitu, Kak. Oke, baik Nara.
Gimana nih perasaan Nara setelah ngomong itu tadi sama papa? Apa yang Nara rasain sekarang? Kayak lebih lega sih kak, kayak ada yang lepas aja gitu. Tapi tuh di saat yang sama aku juga tuh ngerasa sedih kak, soalnya aku baru sadar ternyata tuh selama ini tuh aku banyak nahannya ya kak, aku nahan semua ini sendirian. Oke, jadi di satu sisi Nara ngerasa lega karena bisa ngungkapin perasaan Nara yang selama ini Nara pendem. Terus di satu sisi Nara ngerasa sedih karena selama ini tuh Nara mendem apa-apa sendiri. Gitu Nara. Iya kak, kayak gitu. Oke, nah sekarang ada lagi nggak kira-kira yang mau Nara ungkapin lagi sama papa yang ada di depan Nara sekarang? Ada kak. Ya udah kalau gitu bisa Nara ungkapin sekarang ya. Pak, aku nggak nyalain papa sepenuhnya. Mungkin papa juga punya caranya sendiri buat ngedidik aku. Dan mungkin papa nggak sadar kalau cara itu tuh nyakitin aku. Tapi yang perlu papa tahu, itu tuh bener-bener nyakitin aku banget sampai sekarang. Dan sekarang juga tuh aku butuh waktu buat pelan-pelan berdamai sama diri sendiri pak, buat berdamai sama semuanya yang papa nggak bisa kasih ke aku. Oke Nara, sudah cukup itu aja yang mau Nara ungkapin ke papa. Ya kak, sudah cukup. Oke, dari yang Nara sampaikan tadi itu tuh nunjukin kalau Nara itu tuh bisa ngeliat dari dua situasi atau dua sisi ya Nara. Dari sisi Nara sendiri, dimana Nara udah berani ngungkapin perasaan Nara yang selama ini Nara pendam, dan dari sisi papa, Nara udah tahu bahwa papa itu juga manusia biasa yang punya keterbatasan dalam mendidik anak. Nah, itu udah salah satu langkah yang baik dalam proses konseling Nara pada hari ini. Iya kak. Oke, sekarang kita taruh ya kursinya, kita kembali lagi duduk seperti tadi. Oke, kakak beresin bentar. Oke Nara, setelah tadi Nara ngelakuin cara atau teknik kursi kosong yang kakak sarankan ke Nara, dimana Nara bisa berperan sebagai diri Nara atau ngungkapin perasaan yang Nara mau omongin ke papa Nara sendiri. Nah, ada nggak sih hal yang baru Nara sadari sebelumnya? Kan Nara belum sadar nih sebelumnya. Setelah melakukan itu tadi, apa yang Nara sadari sekarang? Ada kak, aku sadar selama ini aku nganggap diri aku tuh sebagai orang yang emang gak bisa ngomong, emang pendiam, terus emang gak percaya diri. Tapi tadi aku sadar ternyata aku tuh bukan orang yang seperti itu kak, yang selama ini aku pikir. Itu karena selama ini mungkin ya kak, aku tuh ngerasa kalau suara aku tuh nggak penting, dan itu tuh bukan salah diri aku sendiri kak. Baik Nara, apa yang Nara sadari tadi itu penting banget untuk proses Nara kali ini ya. Nara mulai bisa nih bedain mana yang memang bagian dari diri Nara sendiri dan mana yang itu tuh terbentuk dari pengalaman pribadi Nara yang Nara lewatin. Nah, kayak perasaan nggak percaya itu tadi, itu tuh bukan berarti itu tuh yang ada di dalam diri Nara sendiri. Bisa jadi itu tadi terbentuk karena Nara terbentuk karena Nara ngerasa nggak didengar sama papa Nara sendiri, gitu Nara. Iya kak, aku baru sadar ternyata tuh aku udah capek banget nanggung ini semua sendiri, mendem ini semua sendiri. Nara sekarang nggak usah ngerasa sendiri ya Nara.
apa yang Nara rasain tadi itu bagian dari diri Nara sekarang. Dan Nara juga nggak usah ngerasa kalau Nara sendiri, kan kakak kan ada di sini, bisa dengerin apa yang Nara ceritain gitu Nara. Iya kak. Nah, dari apa yang tadi Nara sadari, kira-kira ada nggak satu langkah kecil nih yang mau Nara coba di kehidupan sehari-hari Nara? Nggak harus yang kayak langsung besar gitu ya Nara, kayak pelan-pelan. Itu apa kira-kira nanti di keseharian Nara? Mungkin aku mau mulai dari nggak nyalahin diri aku sendiri sih kak. Waktu aku nggak bisa ngomong di depan orang lain atau ngomong sama papa aku sendiri, aku mau coba nih ingetin buat diri aku sendiri kalau itu tuh bukan karena aku bodoh atau lemah sekalipun. Terus pelan-pelan aku mau coba nih lebih berani, kayak ngeluarin pendapat aku ke papa, ke depan umum ataupun ke siapapun itu. Mulai dari yang kecil-kecil dulu aja sih kak. Iya, Gitu tadi. baik Nara, itu langkah yang realistis yang Nara ambil ya. Itu berarti banget buat Nara. Mulai dari nggak mau nyalahin diri sendiri lagi, itu udah langkah yang besar Nara. Dan Nara milih jalan pelan-pelan itu justru nunjukin kekuatan di dalam diri Nara. Karena Nara jalan dari ibarat kata kemauan itu tuh ada pada diri Nara sendiri, bukan karena dipaksa gitu Nara. Baik Nara, berhubung ini juga udah di akhir sesi ya Nara, kakak mau rangkum sedikit perjalanan tadi lah bahasanya ya. Nara yang awalnya datang dengan perasaan gak percaya diri dan kesulitan waktu mau ngomong, terus waktu tadi kita explore bareng nyoba teknik itu tadi, kita mulai lihat nih kalau ada pengalaman masa lalu Nara sama papa Nara yang belum selesai secara emosional. Dan tadi Nara juga udah berani nih buat ngungkapin semua itu. Bahkan Nara juga sempat coba ngelihat dari sudut pandang papa Nara sendiri. Dan dari situ Nara sampai ke satu kesadaran penting, kalau selama ini rasa nggak percaya diri itu tuh bukan karena Nara lemah atau nggak mampu, tapi karena Nara lama ngerasa diri Nara tuh sering nggak penting gitu Nara. Jadi itu bukan kelemahan Nara ya. Iya kak, ini tuh bener banget. Rasanya kayak aku baru ketemu lagi nih sama diri aku di versi yang baru, di versi aku yang sekarang ini. Oke, kakak ikut senang banget dengar itu tadi Nara. Nah, kalau dibandingkan nih dari waktu Nara pertama masuk tadi, gimana kondisi Nara sekarang setelah tadi kita melakukan sesi konseling itu tadi? Sekarang Nara ngerasa jauh lebih ringan sih kak, jauh lebih baik gitu. Tadi awalnya masuknya tuh rasanya kayak berat banget kayak yang tadi Nara ceritain. Terus sekarang udah lebih lega, kayak yang tadinya bahu Nara berat, terus nafas Nara susah, sekarang jadi lebih lega aja kak. Terus jujur nih ya kak, aku tuh kayak nggak nyangka aja satu sesi ini tuh sangat berpengaruh besar banget ya kak buat aku. Oke Nara, itu tuh karena Nara tuh bener-bener serius gitu loh Nara,
ngejalanin proses konseling pada hari ini tadi. Jadi kakak di sini juga cuma mendampingi kamu. Di sesi berikutnya kita bisa lanjut eksplorasi lagi ya Nara, termasuk gimana Nara mulai membangun kepercayaan diri Nara pelan-pelan di kehidupan sehari-hari Nara nanti. Gitu Nara. Iya kak, tadi itu aku ngerasa kayak kebantu banget kak sama kakak. Makasih ya kak. Sama-sama Nara, kakak juga makasih juga Nara udah berani datang, berani terbuka sama kakak, dan berani ngerasain hal-hal yang selama ini tuh Nara pendem sendiri. Terus ini memang apa ya, ibarat kata ruangan ini tuh milik Nara gitu loh. Jadi Nara alhamdulillah bisa memanfaatkan ruangan konseling ini dengan baik dan mau berbagi cerita dengan kakak. Semoga yang Nara dapat hari ini tuh bisa tetap Nara Nara bawa setelah keluar dari ruangan ini nanti. Habis itu kakak intinya senang bisa ketemu Nara pada hari ini. Makasih ya kak. Kalau gitu Nara bisa pulang atau gimana? Bisa, kan karena sesinya udah selesai ya Nara. Kalau gitu kakak antar ya. Iya kak, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Mari.